Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang manis, yang setiap hari boleh kami serukan. Kami berterima kasih malam ini, masih boleh berjumpa, kami masih boleh bersama-sama membagikan, bahkan sama-sama mendapatkan terang daripada firman-Mu. Berkatilah Tuhan supaya kami semakin hari semakin menjadi orang-orang muda yang terus bisa memisahkan diri dari dunia zaman yang gelap ini dan mengikuti diri Tuhan Sang Terang itu. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Silakan berarti dibaca oleh Claudia, lalu setelah itu Sylvia, seperti biasa 3 ayat ya. Tuh, mana nih? Ya, Kak. Ya, siap. Keluaran 24 ayat 1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu nyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Amin. Kemudian, Via ya. Ada Sylvia di situ. Oke. Sylvia Margareta. Si Tinjak. Oke, kalau belum ada saya dulu ya. Dedi, sorry. Dedi dulu. Ya, Kak. Ya. Ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu taruhnya ke dalam pasu, sehingga lagi darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Amin. Amin. Ayat 7. Diambilnya lah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ayat 10, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Ayat 12, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ayat 13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Ayat 15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya.
Irfan. Ayat 16, kemuliaan Tuhan didiam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ayat 17, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat yang ke-18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu sempat 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Ayat 4, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ungkupan dari wangi-wangian. Amin. Ayat 7, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Oke, Sylvia, ada nggak situ ya? Kalau nggak ada ya, maksudnya mungkin ada jaringan begitu ya. Lanjut dulu aja berarti. Jadi ya. Dedi. Ya, Pak. Ayat 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalupnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalupnya dari atas. Harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada tempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Oke, baik. Ayat 13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penjaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu di ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Ayat 16, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Amin. Saya Ya. 19, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Ayat 21, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari sana tutup pendamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu,
Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Mengenai meja roti sajian, ayat 23, lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Amin. Ayat 25, haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Ayat 28, haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semua itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Amin. Mengenai kandil, ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempayan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya, dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. Ayat 33, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan tiap kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Oke, langsung aja berarti ya. Jadi lagi. Aku lagi, Kak. Dedi. Pak, ayat berapa katanya? Sekarang Keluaran 25 ayat 35. 34 ya? 34, Kak. Ya, 34. Keluaran 25, 34. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Ayat 35, juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawahnya yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempahan yang murni. Amin. Amin. 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Ayat 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 26 mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 2, panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Ayat 3, 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua,
Dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. Ayat 5, 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Irfan. Ayat 7 ya Kak? Ya. Ayat 7. Juga haruslah Ayat engkau 6, Kak. 6, 6. sorry. Ayat 6 ya. Berapa? Ayat berapa Kak? Ayat 6, ayat 6. Ayat 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambungkan tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menundungi kemah suci. 11 tenda harus engkau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebarnya tiap-tiap tenda 4 hasta, yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. Amin. Ayat 9, 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Ayat 12, mengenai bagian yang berjunta itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih, pada panjang tenda-tenda kemah itu, haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ayat 15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penangga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ayat 17, tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Jadi ayat 18. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan-papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan itu kedua pasaknya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Amin. Amin. Ayat 21, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu lewat. Silakan. Ayat 24. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Amin. Oke, kita selesai sampai sini dulu perjanjian lama. Sekarang kita lanjut ke perjanjian baru ya. Matius 24 ayat 15 sampai habis. Matius 24 ayat
15. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Amin. Ada Irfan. Berapa Kak? Iya, Irfan kemana? Patah-patah Kak. Patah-patah tadi Kak suaranya. Kata-kata, oke. Iya Kak. Ayat sekarang, ayat 18, Matius 24. Ayat 18 ya Kak. Yuk, Ayat lo di mute. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan Ayat pasal berapa itu? Salah, Matius 24 ayat 15. Matius Sekarang 24 ayat 18. ayat 15. Dan orang yang sedang. Matius 24 ayat 18 sekarang. 18. Amen. Puji Tuhan ya. Jadi harus fokus, jangan apa? Ini Kak ayat 18. Ya, silakan. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah semua percaya. Ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantang-rantangnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Amin. Amin.
Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. ayat 43, ketahuilah ini, jika Tuhanmu rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak diketahuinya. Ayat 51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi bacaan kita sampai di sini. Oleh karena itu, siapa yang ingin bertanya atau memberi kesaksian dari pembacaan Alkitab hari ini, dipersilahkan. Kalau belum ada, Kak, aku mau nanya. oh ya, Kan dari kemarin kan kalau kita baca kitab Matius, mereka ini suka membuat kayak perumpamaan, tapi masih membahas-bahas kejadian waktu di perjanjian lama. Itu kenapa, Kak? Kayak gini kan kayak tentang Nuh pada zaman Nuh gitu-gitu, Kak. Padahal kan atau itu sebagai peringatan gitu, sebagai kesaksian mukjizat. Oke. Jadi yang memang permasalahkan adalah kenapa diungkit-ungkit ya, seperti kok perjanjian lama gitu ya. Baik, si Tuhan. Untuk ini apakah ada yang mau coba jawab? Karena kan kita sama-sama belajar. Mungkin Pak Iva atau teman-teman yang lain dipersilakan. Kalau belum ada, saya coba bantu jawab ya. Oke, jadi
Alkitab ada berapa kitab? Ada yang tahu? Alkitab yang kita punya ada berapa kitab? Kejadian sampai Wahyu. Ayo, call of rain, 50-50. Berapa? Kitab ya Kak, kayak yang Ya. Pentateuch gitu-gitu ya? Iya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Wahyu. Ada berapa totalnya? Bentar. 66. Iya, betul. Terima kasih Elia. Berapa perjanjian lama, berapa perjanjian baru? Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Iya, thank you. Ya, jadi benar ya. 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Semuanya itu hanya satu benang merah. Ya. Jadi, kitab Kejadian ngomongin apa, kitab Keluaran juga pasti ngomonginnya itu. Lalu kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, sampai ke Wahyu, itu semua hanya satu pembicaraan. Ya, jadi kenapa bisa berhubungan? Padahal ini sudah ditulis oleh berbagai macam orang, bahkan mungkin 40 lebih orang gitu kan. Kenapa? Jawabannya Claudia adalah karena di sini ada namanya satu, yaitu kita ada satu jawaban ya. Saya mau kasih contoh, bukan contoh ya, satu kasih ayat ini yang benar-benar menjadi dasar kenapa kita bisa menyatakan bahwa semuanya berhubungan ya. Bentar. Di kitab 1 Timotius ya. Bentar ya. 1 Timotius pasal yang ke sebentar. 1 Timotius pasal yang ke 5 ya. Bentar, kan. Beri saya 1 menit. Saya cari dulu ya. Nih. Oke, sorry, bukan pasal 5, ayat 1. Pasal 1 ya. Pasal 1 ayat yang keempat. Nah, di sini berbicara bagaimana ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, dari ke-66 kitab ini semuanya adalah tertib hidup keselamatan. Tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Artinya apa? Tertib hidup keselamatan ini adalah ekonomi, atau kalau kita bisa lihat di dalam kitab ini ya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 ya, kita lihat lagi Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sekarang pertanyaannya Claudia, kenapa sih Kak kita baca Matius, tapi kok referensinya ada di Timotius, ada di Efesus? Kenapa? Karena semua Alkitab adalah seperti puzzle. Puzzle yang sebenarnya terpisah-pisah, ya. Tapi kita harus menemukan pasangan-pasangannya di mana. Nah, sekarang kita sudah menemukan, yaitu 1 Timotius 1 ayat 4 dan Efesus 1 ayat 9. Yaitu semua berbicara mengenai ada Nabi Nuh ya di Matius pasal 24. Terus juga membahas perjanjian lama. Itu karena sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak sanggup atau tidak mungkin bisa melampaui hikmat Allah. Maka Tuhan berkata di dalam ayat yang berapa ini ya? Nah, di ayat yang tadi pasal 24 ayat yang ke-35 ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Jadi apa yang terjadi di kitab Kejadian itu dinubuatkan lagi di kitab Matius. Itu sudah pasti. Jadi ekonomi Allah atau tata tertib kehidupan tadi, keselamatan, dan rencana kekalnya Allah itu adalah tidak boleh terpisah.
Jadi kenapa kita nggak boleh lompat-lompat baca kitabnya? Karena ini. Kalau kita lompat-lompat, maka kita kan nggak akan mengerti. Ini baca apa ya? Terus apa hubungannya ya? Nah, jadi apa yang ditulis Matius ini adalah karena dia, Matius, mendengar apa? Setiap pembicaraan Tuhan pada waktu itu. Karena kan Matius ini adalah muridnya Yesus, ya kan? Dia dulu adalah pemungut cukai ya. Tapi hari ini boleh menjadi orang yang melayani, bahkan jadi salah satu kitab Injil. Jadi ini adalah bagaimana terjadinya, kok bisa terjadi perjanjian lama ke perjanjian baru. Demikian yang bisa saya jelaskan ya. Apakah jelas atau makin bingung, Claudia? Jelas, Kak. Ya. Jelas katanya. Mungkin mau ditambahkan? Mau tambahkan juga yang tadi Kak Renard bilang benar sekali ya, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu garis gitu, tidak dapat dipisahkan. Misalnya kita lihat contoh ya, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat 23. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ini adalah dia nubuat gitu kan, berarti sesuatu yang belum terjadi. Dan Matius pasal 1 ayat 23 ini digenapi gitu. Jadi seperti yang Kak Renard bilang itu tidak dapat dipisahkan. Jadi satu jalur gitu. Misalnya kita baca ya bareng Matius pasal Yesaya pasal 7 ayat 14 ini isi mengenai kelahiran Tuhan Yesus gitu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Matius pasal 1 ayat 23 berkata juga demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan berapa lama ya ini? Lama banget. Nggak tahu ya berapa lama ini. Dari kitab Yesaya loh. Masuk ke kitab Matius. Jadi memang tidak dapat dipisahkan gitu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi tidak bisa bilang, oh itu kan di perjanjian lama, sekarang kan perjanjian baru gitu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu yang contoh untuk tambahan untuk di Karena. Amin. Amin. Baik. Ada lagi? Kalau belum ada, kita akan bantu jelaskannya. Berarti ya, teman-teman ya. Jelaskan kitab Keluaran sedikit saja dan kitab Matius. Oke, sekarang saya ingin tampilkan satu file ya. Nah, kenapa kitab Keluaran tadi berbicara mengenai ada mengenai bahan-bahan ya, lalu kemah suci ya, bahkan gunung-gunung ya, dan semua lantai-lantai. Kita kan nggak ngerti itu ngomong apa ya. Saya sendiri kalau disuruh baca juga nanti saya ngada-ngada lagi. Saya nggak mau ya. Nah, jadi saya coba kasih lihat ya. Di sini ada satu aplikasi yang saya punya. Jadi ini saya juga sebenarnya beli ya. Jadi itulah mengapa di kitab Amsal berkata bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Amsal 28 ayat 13 ya. Di sini ada Keluaran pasal 24. Ya kan? Jadi di sini sampai pasal 26 ini banyak sekali nih. Kulit domba diwarnai merah, kulit lumba-lumba, lalu membuat tabu dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya. Ngapain dihitung-hitung semua ini? Ya. Ternyata ada maknanya di sini. Dan puji Tuhan bahwa saudara-saudara kita di depan, ya, terutama yang sudah menulis atau mendapatkan terang, dia memberikan kepada kita hal yang mudah, yaitu kita tinggal baca, lalu menikmati, misal seperti ini. Naiklah di sini, ternyata ada artinya, ya. Nah, di sini katakan apa? Setelah memberi umatnya satu wahyu tentang dirinya dan ekonominya menulai hukum Taurat, Allah menyuruh Musa membawa para pemimpin Israel naik ke atas gunung untuk tinggal bersamanya agar dia dapat mewahyukan kepada mereka kedalam hatinya dan dapat menunjukkan kepada mereka rancangan kemah. Nah, rancangan kemah yang akan mereka bangun sebagai tempat tinggal Allah di bumi. Jadi sebenarnya rancangan kemah itu sudah direncanakan di sini ya.
segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan katanya. Nah, segala artinya apa? Nah ini, hukum Taurat semua ya. Jadi kalau kita bahas, ini bisa bersesi-sesi ya. Hari ini kita mungkin bisa sampai begadang ya karena banyaknya penjelasan di sini. Namun yang ingin saya tekankan adalah kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dan membaca pribadi, boleh sekali. Ya, nanti mungkin ada boleh memesannya atau boleh nanti meminjamnya ya. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya kain ungu tua. Ungu bukannya warna janda Kak, gitu kan? Bukan. Tapi di sini adalah apa? Kita pencet ya. Nah, ungu artinya apa? Biru, yang biru tua ya. Melambangkan sesuatu yang surgawi, baik dalam sifat maupun penampilannya. Nah, ini diambil dari 1 Korintus. Nah, ungu menyatakan jabatan raja. Jadi, kenapa tema suci dibuat dari warna ungu? Karena di sini kita lihat bahwa ternyata menyatakan satu jabatan raja, yaitu Allah yang kita sembah, yang kita puji, memang adalah raja, baik dalam kedudukan maupun perilakunya. Jadi segala perkakas-perkakasnya itu ya, misal apa lagi nih? Minyak untuk lampu. Minyak ini apa sih? Bukannya cuma buat masak, bukan. Tapi minyak di sini adalah melambangkan Roh Kristus, termasuk semua kebajikan dari Kristus yang berinkarnasi, tersalib, bangkit, dan naik ke surga. Wah, sungguh sangat limpah bukan? Bahwa firman Tuhan yang kita punya ternyata penjelasannya banyak sekali. Jadi banyak orang Kristen hari ini adalah seperti ayam yang mati di lumbung padi. Ya kenapa? Begitu banyak kekayaannya, ya. Tapi karena tidak bisa menikmati, ya akhirnya mati mereka. Nah, kita sampai di sini dulu ya. Jadi tadi penjelasannya ini semua banyak. Jadi saya nggak mungkin bisa jelasin satu-satu malam ini. Kalau ada waktu lebih, nanti kita coba cari waktu lagi ya. Nah sekarang untuk kitab Matius pasal 24. Jadi teman-teman sudah nanya itu sebenarnya sudah poin intinya. Itu adalah apa? Bagaimana Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan dirinya sendiri adalah apa? Sang pencuri. Sang yang datang menjadi kilat gitu ya. Bahwa ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal gitu. Misalnya gini, ada sekarang 10 orang di sini ya, 10 device. Mungkin 5 orang tiba-tiba push hilang. 5 orang lagi tertinggal di Zoom. Kemana yang lain? Oh, kok nggak ada gitu kan? Kenapa? Sebenarnya Tuhan mengangkat orang-orang itu tidak tahu kapan. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus ingin, damba. Kita terangkat sebelum Tuhan datang kembali. Karena kalau kita datang, kalau Tuhan datang kembali kedua, di situ sudah kesusahan besar. Ya. Di hari ini kita perlu berdoa, Tuhan, aku tidak mau tertambat, aku tidak mau tertinggal. Bagaimana caranya? Yaitu ayat 46. Ya, ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, tugas kita apa? Ayo, tugasnya apa yuk? Tugasnya ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya bicara apa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi kita di sini 10 orang yang ada, mau nggak jadi orang yang dipercaya Tuhannya supaya kita memberi makanan teman-teman kita pada waktunya? Mau ya? Kalau kita mau kerjakan. Kita misalnya hari ini, wah temanku udah ada yang baca kitab belum ya? Atau mereka sibuk. Ayo teman-teman jangan sibuk, kita baca sebentar. Bahkan 10 sampai 15 menit cukup kok supaya kamu punya makanan rohani. Karena nanti yang kita punya sekarang, semua kita nggak bawa mati. Entah itu gadget yang kita punya sekarang, pengetahuan, ya, masa depan, ya, ketampanan, kecantikan yang kita punya, tidak dibawa. Tapi apa? Hal-hal yang rohani. Teman-teman sekalian, mari kita maju, mari kita sama-sama mengejar pertumbuhan rohani yang tepat. Jadi, semoga melalui pembahasan kita malam ini, kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab adalah benar nyatanya. Ya. Dan ini adalah nubuat yang akan segera terjadi. Amin ya. Karena di ayat 44 berkata apa? Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini jam 10. Ya. Bisa aja nanti mungkin kita nggak tahu jam 12 Tuhan datang. Atau mungkin
Minggu depan Tuhan datang. Kita nggak ada yang tahu. Jadi hari ini baik-baiklah mengasihi Tuhan. Ya. Selagi bisa melayani, melayani. Jangan nanti dulu Tuhan, masih ada hari esok. Kan aku belum selesai dramaku yang episode ini. Atau aku belum selesai nih ada stage di gameku ini. Nah, jangan. Mari maju sama-sama mengejar diri Kristus. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Karena waktu, nanti mungkin ada kesempatan lainnya kita akan bahas bersama lagi ya. Amin. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Atau membagikan apa yang di pikirannya? Mungkin ada kegalauan, ya, kegundahan gitu kan. Kenapa ya si dia nggak nge-chat saya gitu. Nah, saya bercanda aja ya. Oke. Baik, sudah jelas ya teman-teman malam ini. Berarti kalau nanti ada kurang jelas, boleh tanya di grupnya. Atau mungkin ada yang penasaran dengan aplikasinya Kak Renar. Aplikasi. Oh, oke, aplikasi. Kalau Itu gratis nggak namanya. apa-apa, Kak. Kenapa? Kalau dapat gratis nggak apa-apa. Oh, itu dia. Sekarang saya mau kasih umumkan ya. Jadi gini, teman-teman, nanti kita ada event. Ini kan kita sudah ikut Bible for Youth ya. Nanti ada event. Eventnya itu jika teman-teman hadir selama 10 kali berturut-turut ya, dan tidak pernah bolong atau absen, teman-teman bisa berbagian dari 1.000 orang muda di Indonesia yang dapat tadi aplikasi atau bahkan fisiknya ya, 1.000 Alkitab. Ini diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Bible for Indonesia. Ya. Sungguh sangat menyenangkan bukannya? Wow, akhirnya saya bisa mengetahui makna minyak dalam Perjanjian Lama atau bahkan mengetahui makna warna ungu, ya kan? Selama ini warna ungu saya pakai hanya untuk desain, tapi ternyata ada maknanya, ya. Sungguh mulia ya. Fisiknya yang ini. Nah, itu dia, tebalnya segitu tuh, ya. Tebalnya udah kayak apa tuh? Batu bata. Udah kayak buku akuntansi, Kak. Ah ya tuh, akuntansi nah. Dan siapa lagi tuh, ya kan? Misalnya mau buat apa ya. Jadi Amsal 28 ayat 13 itu benar-benar nyata kalau kita menyadarinya ya. Karena dikatakan di situ apa? Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya itu kan akan beruntung. Tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun di sini katakan lagi ya bahwa kita harus membeli kebenaran, ya kan? Sorry, bukan 28. Amsal 23 ayat 23. Bila kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Semoga firman Tuhan yang kudus, murni, dan mustika ini tidak menjadi satu momok bagi kita ya, tapi boleh menjadi satu kedaban buat kita semua. Jadi firman Tuhan hidup. Sebab dia hidup, anak hari esok. Sebab dia hidup. Nah, itu ada lagunya. Jadi semua bisa menjadi pujian asal kita sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini ya. Besok kita lanjut lagi.